Ini ada adik kita Nafis dan juga Zahratunisa yang akan membawakan tilawah dan juga sari tilawahnya. Silahkan bisa dimulai deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tadi pembacaan tilawah yang telah dibacakan oleh adik kita Nafis dan sari tilawahnya yaitu Zahratunisa. Oke, itu luar biasa ya, suaranya mantap ya. Mudah-mudahan ini adik-adik kita kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin. Oke, nah ini pemirsa tadi saya sudah sampaikan saya tidak sendiri. Di sini sudah ada Bapak Ketua DPD Gelora Kota Cirebon. Ini ada Bapak Roma Arsanjaya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat Pak ya? Semangat dong, walaupun Semangat. kita sedang puasa ya. Oke betul. Semangat menggelorakan Kota Cirebon Pak? Insya Allah. Insya Allah semangat. Oke Pak Roma kita saat ini sedang berada di Musola Ketimang ya. Pak Roma ini tadi saya turun dari depan, saya melihat di sini luar biasa ya, di tengah-tengah perkampungan ada musola. Perkampungan padat ya. Perkampungan padat, iya itu artinya di sini walaupun penduduknya padat masih bisa menempatkan musola di tengah-tengah. Ini bisa dijelaskan nih Pak Roma nih. Ya memang Cangkol ini kan bagian dari Kecamatan Lemah Wungkuk ya. Kecamatan Lemah Wungkuk, betul. Wungkuk, Kota Cirebon yang mana memang Lemah Wungkuk itu adalah salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduknya yang luar biasa. Betul, betul, oke ya. Apalagi daerah padat Cangkol. ya, betul, Ya, betul. Walaupun ini yang bisa menjelaskan secara rinci dan rigid ini beliau Ustadz kita nih. Betul, Karena nanti beliau adalah kita imam. dengarkan juga ya Pak ya. Cuma Lemah Wungkuk ini memang dari segi kultur sosialnya memang masyarakat pesisir ya. Pesisir, Ya. betul. Masyarakat pesisir yang memang mayoritas masyarakat pesisir itu keberadaan terhadap ataupun ikatan terhadap nilai-nilai keagamaannya masih dirasa belum tercukupi. Oke, Jadi PR nih ya, iya, PR Pak PR-nya. Roma nih ya. Iya makanya. Oke. Ini momentum bulan Ramadan ini Betul. Mbak Desi, apalagi ini kan memang musolanya di tengah-tengah penduduk ya. Penduduk, betul. Di tengah-tengah penduduk. Saya rasa ini menjadi bagian yang sangat luar biasa, terpenting Iya, ini betul, untuk betul. bisa memberikan nilai-nilai lebih terhadap keagamaan. Betul, betul, oke Apalagi ya. ini momentumnya bulan puasa Bulan ya. Ramadan ya, oke. Alhamdulillah, nah dengan adanya Gelora Cinta Rasul ini, kita harapkan semoga saja di bulan Ramadan ini kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Dan juga lebih bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul. Amin, Iya. oke ya, luar biasa ya ini ya. Gitu kira-kira, Di tengah-tengah padatnya penduduk, di tengah padat-padatnya kegiatan ya. Betul.
Sebetulnya betul Pak Roma, tadi saya turun dari mobil ini kok berasa kayak di Jakarta gitu ya. Oke. Terus, apa ya, melihat begitu padatnya rumah dari rumah ke rumah gitu. Kita jarang melihat halaman besar. Iya. Tapi mudah-mudahan ya dengan adanya Gelora Cinta Rasul ini seluruh masyarakat yang padat dengan penduduk dan juga kegiatan terus menggelora ya Insya Allah. kecintaannya terhadap Rasul ya. Insya Allah, Oke, amin. Pak Roma kita jeda dulu Pak Roma. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Pemirsa kembali lagi bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Ini kalau tadi kata Pak Roma, Cangkol Selatan siap menggelorakan cinta Rasul ya. Siap insya Allah. Insya Allah siap. Bersama Oke. warga-warga di Cangkol Selatan nih kita akan selalu menggelorakan cinta Rasul. Menggelorakan cinta Rasul. Oke, terima kasih Pak Roma tadi sudah sampaikan bahwasanya mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini ya Pak ya, yang tadinya masyarakat Cangkol dianggap masih tidak begitu peduli dengan keagamaan, mudah-mudahan ini menjadi momentum awal, menjadi pionir dan kedepannya lebih maju lagi untuk agamanya. Insya Allah. Amin ya. Amin. Oke, dengan Pak Dono Wardana, Bapak silakan digunakan mic-nya Pak. Selaku kasih. Ketua DKM, Bapak terima kasih ya Pak ya. Kami sudah bisa diizinkan bisa ngobrol bersama Gelora Cinta Rasul nih Pak di Musola Ketimangnya Pak ya. Kalau kita bicara sejarah Pak, tadi kan Pak Roma menyampaikan di tengah-tengah padatnya penduduk. Saya juga tadi turun dari mobil, itu sudah padat sekali tapi masih ada musola nih Pak. Bisa cerita sejarahnya seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih untuk waktunya. Kalau kampung kita ini, Kampung Ketimang, dulu sebelum ada musola, kehidupan di sini berkembang kemaksiatan, hampir semua kemaksiatan ada. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Allah. Heeh. Semenjak berdiri musola di sini, dari sejarahnya, perjuangannya tadi rumah tinggal, jadi terbentuk musola. Musola ya. Mulai terputus regenerasi kemaksiatan di sini, dan alhamdulillah generasi anak-anak kita ini ada generasi penerus yang belum tersentuh dari maksiat. Insya Allah sampai dewasa nanti bisa dibekali ilmu agama dengan Amin. pembekalan dari guru-guru kami di sini. Dan untuk yang lagi di pekerjaan rumah kami adalah merenovasi bentuk musola ini yang masih bentuk rumah tinggal menjadi rumah ibadah. Tadi saya merinding loh Pak ngelihatnya. Mendengarnya merinding ya. Tadi Pak Dono menyampaikan bahwasanya di lingkungan Cangkol Selatan mengamini kalimatnya, kata-katanya Pak Roma ya, bahwa dari sisi agamanya kurang tersentuh. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu orang mulai sadar ya Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi momentum ya, Ramadan ini menjadi momentum Amin. ke depannya akan banyak lagi isi musola ini ya Pak ya. Oke, amin ya. Boleh dong Bu tepuk tangannya Bu. Oke. Ini perjuangan yang luar biasa ya Pak Roma ya. Perjuangan yang luar biasa untuk para tokoh masyarakatnya, sehingga ini menjadi sebuah PR yang besar ya. Bukan hanya masyarakat Cangkol saja tapi masyarakat Islam semuanya gitu. Karena kalau bicara peradaban, bicara ilmu, bicara edukasi itu bukan hanya kewajiban warga setempat Pak. Setuju ya Pak Dono ya? Betul. Tapi masyarakat atau pemirsa RCTV yang menonton tayangan ini boleh ya, boleh. Tadi Pak Dono sampaikan bahwasanya masih butuh renovasi lagi ya Pak ya. Oke, mungkin nanti Mas Dede bisa men-shoot ya, shootnya gini di musola ini apa saja yang dibutuhkan gitu ya Pak ya. Jadi barangkali pemirsa RCTV di bulan Ramadan ini tergerak hatinya dan bisa langsung ke sini ya Pak ya. Amin. Oke, bisa langsung menghubungi Pak Dono ya untuk bisa berpartisipasi. Iya dong ya. Siapa tahu di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk mencari pahala gitu. Mungkin salah satunya adalah ada yang datang, oh nih gimana nih Pak Dono, apa yang bisa saya bantu nih untuk musola ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal baik pemirsa juga ya. Jadi tidak hanya di warga setempat. Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah PR bersama. Pak Roma ini juga PR buat Pak Roma nih ya. Selaku Ketua DPT Gelora nih, Pak Roma. Apa sih yang Pak Roma lihat dari musola ini seandainya Pak Roma misalkan berkesempatan mempunyai peluang untuk bisa membantu Pak Roma? Ya, jadi memang keberadaan
semangat warga untuk membangun itu kan memang harus terus dipupuk ya. Betul, betul. Bukan hanya sekedar kita menunggu stakeholder ya, Iya, pemerintah dan lain sebagainya. Karena itu penuh prosedural menurut saya. Oke, birokrasi sekali itu ya. Sekali Oke, gitu betul. kan, prosedural, birokratif dan seterusnya. Saya rasa dengan adanya Ustadz Dono ini, ya saya sungguh, Ustadz Dono ya? Oh, iya, Pak Dono ini memang kita berterima kasih ya, berterima kasih sekali karena memang dengan adanya beliau ini alhamdulillah anak-anak kita bisa ngaji. Betul, gitu ya. oke. Bisa terhindar dari hal-hal yang negatif dan seterusnya iya, Karena oke. itulah sebenarnya ya semangat kita ya bahwa perubahan itu bukan diawali dari atau ditunggu dari hal-hal yang memang belum pasti. Bahwa perubahan itu harus segera mungkin diadakan. Ya, jadi kalau diadakan itu ya diciptakan, bukan nunggu dari pemerintah, bukan nunggu dan seterusnya. Tapi memang betul bahwa perubahan itu adalah tugas bersama. Ya, jadi dengan adanya Pak Dono ini seharusnya kita berterima kasih sekali nih, ya. Kita bisa menghadirkan nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat yang memang tadi kata Pak Dono ini yang sebelumnya jauh dari nilai-nilai agama. Oke, Kira-kira ya. begitu Mbak Desi. Iya, betul ya. Jadi ini juga mungkin saya yakin gitu loh untuk pemirsa juga yang menonton tayangan ini ya Pak Roma ya, tersentuh hatinya tadi. Kita dari kalau bicara dari Pak Dono tadi sampaikan bahwasanya dari zaman jahiliyah yang mudah-mudahan iya betul dari zaman jahil kebodohan ya gitu ya. Orang tidak tahu, mudah-mudahan dengan adanya musola ini menjadi pionir juga tadi ya. Betul dikatakan Pak Roma bahwasanya Pak Dono ini sebagai pionir, tidak perlu menunggu ulur tangan dan bantuan dari luar ya Pak ya. Kita bergerak karena ini adalah PR semuanya, PR kita bersama. Betul ya. Ini adik-adik ini luar biasa ya, sudah bisa mengaji dengan tenang, sudah bisa. Ini luar biasa sekali ya. Tadi juga suaranya nih luar biasa. Ini pastinya sudah ada yang membimbing. Oke, mudah-mudahan ini juga menjadi tayangan dan menjadi inspirasi untuk semuanya. Inspirasi umat ya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Kembali lagi pemirsa pada program Gelora Cinta Rasul. Menggelorakan kecintaan kita terhadap Rasul ya, khususnya ini untuk Musola Ketimang, Cangkol Selatan ya. Tadi mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Roma dan juga Pak Dono menjadi inspirasi untuk kita semuanya bahwa pendidikan itu, ilmu itu adalah tugas bersama ya Bu ya. Jadi juga mudah-mudahan masyarakat sekitar juga pelan-pelan menyadari terus ya Pak ya, bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu adalah wajib faridoh ya hukumnya. Tapi selanjutnya untuk lebih lengkapnya lagi ini saya juga menghadirkan penceramah kita Umi Sari yang akan menjelaskan bagaimana mungkin hari ini tausiahnya. Umi punten bisa digunakan mic-nya. Kita hari ini akan dengarkan tausiahnya dari Umi Sari. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmat iman, nikmat Islamnya kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan syafaatnya di dunia hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya, ibu-ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Cinta Rasulullah. Ada 3 cara agar kita bisa cinta kepada Rasulullah. Yang pertama adalah mengikuti ajaran-ajarannya. Rasulullah menyuruh kita untuk sholat, maka senantiasa kita harus melaksanakan sholat. Meskipun berat, kita paksa insya Allah. Karena terbiasa ya, insya Allah nanti juga kalau misalkan kita
telat sedikit aja kita pasti merasa kayak aduh kayak dikejar-kejar apa seperti itu ya. Terus yang kedua itu adalah menjalankan sunnah-sunnahnya. Contoh yang terkecil, Rasulullah mengajarkan kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena dalam hadis mengatakan bahwasanya manusia itu diwajibkan makan dan minum menggunakan tangan kanan. Karena setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Dalam artian jika kita makan dan minum menggunakan tangan kiri, pada hakikatnya itu bukan kita yang memakan. Makanannya masuk ke yang makan itu artinya setan ya. Temannya setan. Mau tidak menjadi teman setan? Tidak mau. Jadi makan kalau minum harus menggunakan tangan kanan. Itu contoh kecilnya. Nah, cara yang ketiga agar kita cinta kepada Rasulullah SAW yaitu senantiasa melantunkan sholawat, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Seperti tadi yang dibacakan oleh adik kita Nafis Nawafil bahwasanya Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya, bahwasanya Allah itu pasti menyampaikan apa yang kita lantunkan sholawat kita kepada Rasulullah. Ibaratnya sholawat itu seperti perangko. Jika kita mengirimkan surat tanpa perangko, apakah bisa sampai kepada yang dituju? Tidak. Kenapa? Karena perangko itu kunci agar doa kita sama Allah tuh sampai melalui apa? Melalui sholawat ya. Seperti itu ya, jadi tadi apa Dek? Yang pertama mengikuti ajarannya Rasulullah. Yang kedua mengikuti sunnahnya. Dan yang ketiga senantiasa bersolawat ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafannya, benarnya datangnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi Sari. Itulah tadi ya tausiah yang telah disampaikan oleh Umi Sari. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasul. Tadi ya ada 3 hal ya Umi ya yang harus kita contoh. Pertama tadi kita melaksanakan ajarannya, lalu mengikuti sunnahnya, dan yang ketiga senantiasa bersolawat ya. Karena banyak sekali ya Umi ya, perintahnya juga banyak, lalu juga sunnah-sunnahnya banyak. Nah biasanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tidak hanya melaksanakan yang wajibnya saja Umi ya, tapi juga yang sunnahnya yuk kita laksanakan begitu ya. Semangat semuanya ya. Semangat ya, semangat terus mengikuti sunnah dari Rasulullah. Pasti mau masuk surga semuanya ya? Mau, oke ya. Baiklah.